Salam, bertemu kembali dengan saya Pendeta Rino Yohanes Ridwan yang melayani di Resort GKI Karau Ampah. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini yaitu diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-38. Dengan perikop, kasihilah musuhmu dan hal menghakimi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun akan tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan ini ada satu pertanyaan. Siapa itu musuh? Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya, musuh seseorang itu adalah keinginan
yang ada di dalam dirinya. Tentunya keinginan yang tidak searah dengan kehendak Tuhan. Kemudian, siapakah musuh yang lain? Dikatakan di dalam nas kita ini ialah orang yang membenci kita, mengutuk dan mencaci kita, atau orang-orang yang berlawanan dengan kita, dan juga orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kemudian, apa yang kita lakukan pada saat kita berjumpa atau bertemu dengan orang-orang yang membenci kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Artinya perintah ini jelas tidak mudah dilakukan. Karena apa? Untuk mengasihi seseorang itu tidak mudah, apalagi mengasihi orang yang membenci kita atau yang disebut dengan musuh kita. Kita akan memberontak, bahkan sulit menerima perintah ini. Tetapi ini sebuah perintah. Karena itu kita meyakini bahwa apa yang diungkapkan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang pasti bermakna dalam kehidupan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, apabila Yesus telah memberikan perintah agar kita mengasihi, kita meyakini bahwa ini akan membawa perubahan, membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan mengasihi tentu kita akan menjadi sahabat bagi orang lain. Dengan berbuat baik, bahkan mendoakan orang yang mengutuk kita atau membenci kita, mencaci maki kita, maka di sana identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Saudara, hal inilah yang tentu membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah yang Maha Kasih dan selalu baik terhadap orang baik atau orang jahat. Ia memberikan cinta kasih, Ia memberkati kehidupan kita. Maka karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk terus berbuat baik, maka mari kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Mari kita mengasihi orang-orang yang telah menindas kita atau membenci, mencaci maki kita. Mari kita mengasihi mereka dengan kasih Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita tentu telah mendengarkan supaya kita jangan menghakimi. Dikatakan di dalam nas kita ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tentu mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain, sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Karenanya kita tidak berhak menghakimi orang lain. Yang berhak menghakimi hanyalah Allah sendiri. Karena sejatinya kita adalah orang-orang yang perlu dihakimi, agar kita tahu bahwa kita sudah benar atau tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang mau ditegaskan ialah ketika kita dinasehatkan untuk jangan menghakimi orang lain, maka tentu jangan kita lakukan. Jangan seolah-olah kita tahu benar dan tidak memiliki kesalahan, tetapi mari kita sadar bahwa untuk penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita manusia. Jadi melalui dua hal penting yang telah diuraikan ini, Tuhan ingin mengajarkan supaya kita mengasihi musuh, supaya kehidupan menjadi damai. Tuhan mengajarkan supaya kita jangan menghakimi,
maka tentu supaya penghakiman itu benar-benar hanya datang dari Allah kepada manusia untuk menentukan bahwa kita ini benar di hadapan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadar akan hal itu dan jangan kita menghakimi orang lain. Dan mari kita mengasihi musuh-musuh kita supaya kehidupan kita memiliki damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh kami manusia terbatas yang penuh dengan kekurangan, kesalahan. Namun Tuhan, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah kuasa Tuhan yang menolong kami untuk melakukan segala kehendak Allah dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa secara khusus untuk kehidupan kami sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan, ada banyak tantangan, rintangan, ujian, dan cobaan yang menimpa kami. Oleh karena itu, dalam kelemahan dan keterbatasan kami untuk menghadapi semua, biarlah kuasa Tuhan bekerja. Dan firman Tuhan hari ini biarlah mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mampu mengasihi dengan baik. Demikian pula agar kami mampu menjalani kehidupan tanpa harus mencela kekurangan orang lain. Dan biarlah kuasa Tuhan senantiasa ada untuk menopang kami sekalian. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat kami yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan mereka dari kesakitan mereka. Demikian pula ketika mereka berduka cita, Tuhan hiburkan. Demikian pula mereka yang berbeban berat, Tuhan ringankan beban mereka. Kami mendoakan para penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah hari Minggu, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Tuhan mampukan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Teristimewa kami sebagai para hamba-hamba Tuhan, mampukan kami berjuang. Mampukan kami memberitakan Injil dari hidup kami, dari sikap hidup kami, pekerjaan tutur kata kami, agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula di saat gereja kami berhadapan dengan banyak persoalan, mampukanlah gereja kami bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Demikian kami berdoa untuk Majelis Sinode GKE yang tentu memiliki tugas-tugas berat ke depan. Kami doakan biarlah Majelis Sinode GKE boleh terus dikuatkan dan dimampukan menjalankan tugas pelayanan, memberikan bimbingan, arahan, nasihat, sehingga pertumbuhan gereja Kalimantan Evangelis sungguh-sungguh berdampak dan nampak di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mendoakan para pemimpin bangsa, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, biarlah semua mereka yang memegang tugas tanggung jawab dimampukan untuk boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Teristimewa ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 yang kembali merebak, biarlah Tuhan Engkau menolong aparat pemerintah agar mampu mengendalikan, mampu memberikan bantuan, penyelesaian, dan kehidupan masyarakat boleh berjalan dengan baik, keamanan, ketertiban boleh dirasakan, sehingga ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, membuat kami tidak mampu menyampaikan satu persatu. Oleh sebab itu, seluruh kehidupan kami, pergumulan yang kami hadapi, dan pekerjaan apapun yang penting yang harus kami selesaikan,
kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami dan biarlah kehendak Allah terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.